Mata kuliah Biologi Molekuler 2, Prodi Biologi, Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya. Topik metagenomik, bagian ke-1, Mei 2020. Topik yang akan dibahas pada bagian ke-1 ini meliputi pendahuluan, mengapa metagenomik, apa keperluan komersial dari metagenomik, dan whole genome sequences versus metagenomik. Pada bagian kedua akan dibahas mengenai teknik dalam metagenomik, konstruksi pustaka metagenomik, screening pustaka metagenomik, analisa data metagenomik, keterbatasan, aplikasi, dan masa depan genomik. Pendahuluan. Sejak abad 16 hingga saat ini, hanya sekitar 1% dari mikroorganisme yang telah diidentifikasi. Masih ada sekitar 99% mikroorganisme yang belum teridentifikasi. Anthony van Leeuwenhoek pada akhir abad ke-17 merupakan metagenomisis pertama yang mempelajari langsung kumpulan organisme dari giginya. Metagenome timeline. Timeline dimulai dari publikasi oleh Leeuwenhoek tentang observasi mikrobiota di mulutnya. 1 abad kemudian Robert Koch mengisolasi mikroorganisme menggunakan kultur padat, dan di abad berikutnya Winogradsky melakukan eksperimen dengan ekologi mikrobial. Carl Woese mengusulkan rRNA sebagai marker untuk taksonomi. Hal ini didasarkan oleh perkembangan DNA sequencing oleh Fred Sanger. Pada tahun 1980, Kary Mullis mengembangkan mesin PCR. Dan di tahun 1990, studi tentang komunitas mikrobial yang pertama kali dipublikasikan berdasarkan pustaka rRNA. Kemudian Handelsman mengusulkan istilah metagenomics yang pertama kali. Mesin Next Generation Sequencing pertama kali di launching pada tahun 2005 yang diikuti dengan pengembangan teknologi mesin Next Generation Sequencing hingga saat ini. Di antara tahun ini, proyek mikrobiom dari manusia dipublikasikan. Pada dekade akhir ini, berbagai sampling dilakukan di lautan untuk mempelajari genom yang ada di sana. Apakah metagenom? Metagenom adalah DNA genom yang diekstraksi langsung dari campuran berbagai organisme lingkungan. Sedangkan metagenomik merupakan studi tentang material genomik yang diambil langsung dari sampel-sampel lingkungan. Metagenomik dipakai untuk mempelajari komunitas apa yang ada di suatu lingkungan. Apa fungsi dari masing-masing organisme itu di komunitasnya. Hal ini dipakai juga untuk mempelajari apakah ada gen-gen yang baru dari komunitas ini. Mungkin dengan cara ini ada obat-obat baru yang bisa ditemukan dan dikembangkan. Untuk cakupan yang lebih luas, metagenomik juga bisa disebut sebagai genomik lingkungan atau ekogenomik atau genomik komunitas. Istilah metagenomics pertama kali digunakan oleh Joe Handelsman et al. Definisinya sebagai berikut. Aplikasi teknik genomik modern untuk mempelajari komunitas organisme mikrobial dalam lingkungan alaminya tanpa melalui tahapan isolasi dan kultivasi individu
spesies. Mengapa metagenomik? Mengapa tidak digunakan saja tradisional genomik? Pada tradisional genomics, yang dipelajari adalah sekuen genom dari satu organisme di setiap pengerjaan. Karena itu, mutlak menggunakan kultur untuk mengisolasi mikroba yang menarik. Jadi yang digunakan adalah kultur murni pada tradisional genomics. Sedangkan pada metagenomik, sekuen data diekstrak dari komunitas mikrobial sesuai keberadaan alaminya tanpa melalui teknik kultur. Semua DNA disequence di dalam sampel ini. Setelah itu baru DNA dipilih berdasarkan urutan-urutan yang universal. Mengapa kita menggunakan metagenomik? Karena dengan cara tradisional genomik, kita tidak bisa mengetahui adanya spesies yang tidak bisa dikultivasi. Ada sekitar 99% spesies yang tidak bisa dikultivasi di laboratorium. Dengan cara tradisional genomik, bagaimana kita bisa mengetahui adanya spesies-spesies tersebut, sedangkan spesies ini tidak bisa ditumbuhkan. Bagaimana juga kita bisa mengetahui apakah gen-gen yang diekspresikan di alam itu mengikuti pola yang sama dengan yang ada di lab. Walaupun kita bisa berhasil mengisolasi dan mengkulturkan spesies itu di laboratorium, tapi pola-pola yang didapat di laboratorium belum tentu sama dengan pola yang ada di lapangan, di lingkungan alaminya. Apakah keperluan komersial dari metagenomik? Yang pertama, identifikasi spesies yang berbeda dan didapatnya gen-gen yang baru. Kemudian, sekuen keseluruhan genom yang ada. Pengusaha dapat meningkatkan dan mengembangkan produknya, baik itu mendapatkan sumber minyak yang baru, pakan, ataupun produk farmaseutikal. Kemudian juga bisa dengan cara ini diproduksi enzim-enzim yang baru dengan sifat-sifat yang unik, kemudian antibiotika, herbisida, dan insektisida. Selain itu bisa dimanfaatkan gen-gen yang teridentifikasi untuk perbaikan tanaman. Apakah beda whole genome sequencing dan metagenomik? Pada whole genome sequencing, mikroba berasal dari kultur yang murni. DNA genomik diekstraksi, kemudian dipotong-potong dengan enzim satu atau beberapa enzim. Potongan-potongan ini diklon, kemudian akan diperoleh pustaka klon shotgun. Informasi mengenai urutan pada pustaka diperoleh dengan cara sequencing klon-klon yang diambil secara random. Informasi mengenai urutan DNA ini kemudian dianalisa sehingga didapatkan urutan DNA genomik yang komplit. Bagaimana dengan metagenomik? Pada metagenomik, sampel diambil dari lingkungan. Sampel yang diambil bukan merupakan sampel murni, tetapi campuran dari komunitas mikrobial yang ada di lokasi itu. Total DNA genomiknya diekstraksi dan juga dipotong-potong dengan satu atau lebih enzim restriksi. Potongan ini kemudian diklon sehingga didapatkan pustaka klon metagenomik. Seleksi dan screening didasarkan pada keberadaan gen-gen yang menarik atau berdasarkan ekspresi yang ditargetkan atau seleksi klon secara random. Informasi mengenai urutan ini
kemudian digunakan untuk menetapkan urutannya di dalam genom-genom mikrobial komunitas mikrobial di dalamnya. Dan ditambahkan keterangan yang sesuai dengan kondisi dari mikrobial community di tempat itu. Genomik dan metagenomik dapat digambarkan seperti gambar berikut ini. Pada genomik, informasi yang didapat berupa potongan-potongan yang berasal dari satu tipe genom. Di akhir, potongan-potongan ini digabungkan menjadi satu informasi genom yang komplit. Pada metagenomik, genom berasal dari berbagai genom organisme di tempat itu. Potongan-potongan yang didapat sangat kompleks karena berasal dari berbagai organisme yang ada di lingkungan tersebut. Di akhir, potongan ini disesuaikan dengan organisme asalnya, diberi keterangan sesuai kondisi lingkungan di tempat itu. Sebagai akhir dari bagian pertama, kerjakan latihan soal berikut ini. Uraikan dengan kalimat sendiri apakah kelebihan metagenomik dibandingkan genomik. Terima kasih.